Selamat datang semuanya. Kali ini Mimin akan bercerita tentang seorang gadis yang berkorban demi kekasihnya, hingga ia rela kehilangan pekerjaan yang selama ini ia impikan. Awalnya keduanya hidup bahagia ketika mengelola restoran terkenal. Namun karena sebuah kesalahan fatal membuat si pria terancam dipecat. Si gadis yang sangat menyayangi kekasihnya lalu mengaku kesalahan yang tak pernah ia perbuat, agar sang kekasih bisa tetap melanjutkan karirnya. Hubungan keduanya pun harus kandas, karena si gadis menghilang tanpa kabar. Pada akhirnya, si gadis yang bernama Yongju harus menganggur dan membuka usahanya sendiri di daerah terpencil. Ia menyewa sebuah tempat yang awalnya mirip gudang. Perlahan, Yongju menyulap tempat tersebut menjadi kedai sederhana, dengan menyajikan menu istimewa, dengan bahan baku terbaik yang sebagian besar berasal dari kebun organik miliknya sendiri. Namun karena kekurangan modal dan kurangnya promosi, membuat kedainya sepi dan nyaris gulung tikar. Yongju bahkan kesulitan membayar sewa dan biaya lainnya, karena ia menjual menu spesial dengan harga yang relatif murah. Suatu hari secara tak sengaja ia bertemu dengan seorang pria kaya bernama Bomu yang mengaku ingin berinvestasi. Tanpa Yongju sadari, pria itu berniat mencuri resepnya untuk ia terapkan pada restoran miliknya yang harusnya segera mendapatkan predikat bintang 3. Karena tergiur dengan alasan Bomu berinvestasi dan tak mau kedainya tutup, Yongju pun akhirnya setuju dengan satu syarat. Bomu juga harus bekerja di kedainya sebagai manajer. Di saat rencana mencuri resep akan berhasil, Bomu justru harus mengalami kenyataan pahit karena dirinya difitnah oleh kakaknya sendiri. Demi mendapatkan gelar pewaris, sang kakak nekat melakukan berbagai cara agar Bomu dipecat dari grup Hansong. Dalam hitungan hari, nama baik Bomu hancur karena ia dituduh melakukan tindakan kriminal yang sering menekan relasi bisnis. Hal itu pun membuat ibunya marah dan menganggap jika Bomu tidak memenuhi kriteria sebagai calon pewaris. Sang ibu rupanya tak mengetahui jika Bomu sebenarnya sudah berusaha untuk mendapatkan predikat bintang 3. Ia bahkan sengaja tinggal di daerah Jungjai untuk mendekati gadis pemilik kedai. Di malam harinya, Bomu pun pulang dan menuju ke hotel untuk menginap sementara waktu. Namun sialnya, seluruh kartu kredit miliknya diblokir, serta tabungannya pun turut dibekukan. Tak hanya itu, mobil yang biasa dipakainya pun harus disita oleh perusahaan. Kini ia benar-benar bangkrut dan terpaksa harus menginap di wisma yang sangat kecil karena tak memiliki uang sepeser pun. Bomu terpaksa membayar sewa kamar dengan menukar setelan jas miliknya dengan kaos bola. Sial banget kan ini sang pewaris. Keesokan paginya, Bomu kembali ke kedai Jungjai dan memulai bisnis dengan Yongju di hari pertama. Rupanya tak hanya menukar jasnya untuk biaya sewa kamar, kini Bomu menukar jam tangan mewahnya demi bisa membeli 2 set meja makan. Ia berharap jika bisnis ini dikelola secara profesional, maka hasilnya akan maksimal. Mengingat bahwa masakan Yongju jauh lebih istimewa dibandingkan yang biasa disajikan di restorannya. Karena kedai berada di tempat terpencil, Bomu harus ekstra mempromosikannya di medsos dan mengirimkan pesan ke berbagai temannya. Namun saat itu tak ada satupun yang menghiraukannya. Setelah mereka tahu jika Bomu kini telah bangkrut. Saat Bomu menyarankan agar menambah karyawan baru yang profesional, Yongju selalu menolak pendapatnya, sebab ia sendiri kekurangan modal dan tak sanggup membayar gaji. Ketika sedang berbelanja, Yongju yang terpukau dengan cara penyampaian Myunsuk saat menjelaskan pengolahan bahan makanan, tanpa pikir panjang, ia langsung mengajaknya ke kedai dan mempekerjakannya. Sifat Myunsuk yang unik dan gemar menonton drama saat bekerja membuat Bomu tak nyaman dan meragukan kemampuannya hingga membuatnya berdebat dengan Yongju. Namun Yongju mencoba meyakinkan bahwa Myunsuk adalah koki handal yang sudah 15 tahun bekerja di restoran Gubal. Bomu semakin muak dengan tingkah laku Myunsuk saat melihatnya membuat kimchi hingga mengotori meja makan baru. Tak hanya itu, perdebatan di antara mereka membuat Bomu gagal mendapatkan promosi dari seorang selebriti, sebab sang artis menginginkan foto menu. Namun saat itu Yongju tak kunjung memasak.
Seperti orang gila, Bomu tertawa kemudian berteriak keras kepada Myunsuk dan Yongju. Ia merasa lelah karena pengorbanan dan usahanya terasa sia-sia jika berhadapan dengan orang keras kepala. Sementara itu, setelah Bomu pulang, Yongju dan Myunsuk yang merasa menyesal atas kejadian tadi mencoba untuk meminta maaf. Yongju juga memberikan kaos baru untuknya, dan ia sangat bahagia setelah mendapatkan cabai kering langka. Tanpa disangka, penjual daging dan penjual cabai datang ke kedai dengan membawa banyak orang untuk memesan makanan. Mereka sangat bahagia dan bersemangat melayani para pelanggan yang datang. Bahkan Bomu yang semula tak ingin ada kimchi, kini meminta Myunsuk membuat kimchi gratis bagi para pembeli. Setelah kelelahan melayani pelanggan, Yongju berencana untuk merayakan hari pertama pekerjaan ini dengan mengajak Bomu dan Myunsuk minum bersama. Namun sebelum berangkat, mereka dihadang oleh seorang pria bernama Chunsuk yang memohon agar Myunsuk kembali ke restorannya. Ternyata Chunsuk ini adalah bekas bos Myunsuk waktu dulu ia bekerja. Ia menuduh bahwa Yongju merebut karyawannya dan berjanji akan memberikannya fasilitas serta gaji yang besar. Mendengar hal itu pun sontak membuat Bomu dan Yongju kebingungan. Hingga akhirnya Myunsuk bercerita jika dirinya berhenti bekerja di restoran Gubab karena sering direndahkan oleh bosnya sendiri. Begitu mendapatkan pekerjaan baru, Myunsuk berbohong dan sesumbar bahwa pekerjaannya sekarang jauh lebih memuaskan dibanding kedai sebelumnya. Mendengar hal itu membuat Yongju dan Bomu sepakat untuk bekerja lebih giat lagi dan bisa menghargai kinerja karyawannya. Akibat terlalu banyak minum, Bomu dan Yongju akhirnya mabuk berat. Bahkan Myunsuk pun sudah tak sadarkan diri. Saat sedang melihat ponselnya, Bomu tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah kabar bahwa Koki Jang, orang kepercayaannya, kini telah resmi diangkat sebagai koki utama di restoran milik kakaknya. Tak terima akan pengkhianatan ini, Bomu keluar dari kedai dan berusaha menelepon Koki Jang. Mendengar percakapan Bomu membuat Yongju salah paham dan mengira jika pria itu sedang putus cinta. Dalam keadaan yang emosi, Bomu mengancam bahwa jika ia berhasil merebut resepnya, maka ia akan menghancurkan Koki Jang serta kakaknya. Hal ini ternyata didengar oleh Yongju saat keduanya sedang berada di luar kedai. Chunsuk tiba-tiba datang dan mencoba menarik tangan Yongju secara kasar. Seketika Bomu pun langsung menangkisnya dan membentak pria itu agar tak semena-mena. Namun Yongju menatap tajam ke arah Bomu, sembari menanyakan tentang tujuannya datang ke kedainya. Saat Bomu panik menjawabnya, ternyata Yongju sendiri yang meralat ucapannya dan menduga bahwa kedatangan Bomu ke kedainya karena ia ingin healing setelah dikecewakan oleh sang kekasih. Karena sangat kelelahan, Bomu pun pulang dan ingin beristirahat. Namun ia menerima pesan dari asistennya bahwa dirinya harus segera mendapatkan resep sup sanjuk demi bisa melanjutkan bisnisnya di Seoul. Keesokan paginya, Bomu sengaja datang sangat pagi untuk meminta Yongju membuatkan menu sanjuk. Dan jika tak keberatan, ia ingin mempelajari resepnya. Namun Yongju menegaskan jika menu tersebut tak bisa asal dibuat tanpa adanya jamur langka berkualitas baik dari sebuah bukit. Saat keduanya berdebat di dapur, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita pemilik kedai beserta calon penyewa. Pemilik membawa penyewa baru karena tersiar rumor di pasar bahwa kedai ini telah bangkrut dan tak sanggup lagi membayar sewa. Ternyata rumor tersebut disebarkan oleh Chunsuk hingga Bomu dan Yongju lekas mendatanginya di sebuah kafe. Saat ditemui, Chunsuk berusaha mengelak. Namun pada kenyataannya ia masih saja mengusik dengan melaporkan pelayanan kedai Jungjai ke Dinas Pengawas Makanan. Hingga pada akhirnya mereka pun mendapatkan surat peringatan. Bomu mencoba membalas dengan melaporkan restoran Chunsuk karena telah melanggar lahan parkir. Tak mau kalah, Chunsuk justru menutup pintu masuk kedai Jungjai dengan memarkir mobilnya tepat di depan pintu. Demi mencegah Chunsuk yang kian berulah, Bomu dan Myunsuk meminta bantuan penjual cabai agar memblokir pintu masuk restoran Gubab dengan sebuah truk. Merasa berhasil mengalahkan Chunsuk, Bomu dan penjual cabai menyanyi begitu riang, sembari tertawa di sepanjang jalan. Karena muak menyaksikan kekacauan yang dibuat Bomu, Yongju pun memarahinya dan memintanya agar tak perlu berbuat lebih jauh.
karena ia khawatir akan berimbas pada minat pelanggannya. Keesokan paginya, Bomu diminta Myung-suk agar menemani Yongju ke pedesaan demi mendapatkan keju fermentasi. Bahan tersebut dianggap sangatlah penting bagi masakan tradisional karena beraroma yang khas. Akhirnya keduanya pun berangkat ke pedesaan dengan menaiki bis. Di saat Yongju terlelap, Bomu yang tak tega melihatnya tiba-tiba berpindah kursi dan meletakkan kepala Yongju agar bersandar di bahunya. Setibanya di rumah fermentasi, karena pemilik produksi keju sedang sakit parah, akhirnya Yongju sendiri yang harus membuatnya. Ia juga meminta bantuan Bomu untuk memasaknya. Ketekunan Yongju benar-benar membuat Bomu terpukau, hingga secara spontan ia memujinya cantik dan sangat berbakat. Setelah selesai mendapatkan bahan yang diinginkan, keduanya pun berniat pulang. Namun ternyata hujan turun begitu deras hingga Bomu berlari sembari menggandeng Yongju sampai ke halte. Saat Bomu terkena air dari atap halte yang rusak, Yongju segera menariknya hingga keduanya berada pada posisi yang sangat dekat. Walaupun kerap berselisih, namun ternyata keduanya menyimpan rasa kagum dan peduli satu sama lain. Beberapa saat kemudian, Bomu tiba-tiba mendapatkan kabar yang mengejutkan bahwa kedai Jungjai mengalami kebakaran yang cukup parah. Setibanya di lokasi, keduanya mendapati Myung-suk sedang menangisi kebakaran ini dan menyalahkan dirinya sendiri. Ia sangat yakin jika pelakunya adalah Chun-suk yang tak terima jika dirinya bekerja di kedai ini. Salah satu teman Myung-suk adalah saksi mata yang melihat bahwa Chun-suk baru saja melintas kedai dalam keadaan mabuk berat. Saat mereka menemui Chun-suk yang asik menikmati mie, mereka langsung bersitegang. Karena Chun-suk berusaha mengelak sebab ia tak ingat apapun. Namun setelah mengingatnya, Chun-suk akhirnya mengakui bahwa saat itu dirinya dalam keadaan mabuk berat dan melempar batu ke arah kaca, serta membakar dapur kedai. Ia bersedia membayar ganti rugi asalkan tidak dipenjara. Namun berkat kebaikan Yongju, Chun-suk akhirnya dimaafkan, asalkan ia dapat merenovasi kedai seperti sedia kala dalam waktu 3 hari saja. Chun-suk pun menyanggupi permintaan itu. Keesokan harinya saat mereka bersiap merenovasi, Chun-suk yang tampak bodoh tak mampu berbuat apapun. Ia hanya bisa menangis setelah dicibir oleh Myung-suk bahwa selama ini Chun-suk hanyalah seorang pecundang dan pembuat onar. Ia menangis karena tak bisa menjadi penerus yang berbakat dalam menjalankan restorannya dan terlalu bergantung pada ayahnya. Mendengar hal itu pun membuat Bomu merasa iba dan mengajarkannya bagaimana cara memasang keramik dinding. Menyaksikan semangat Bomu dan Chun-suk membuat Yongju berinisiatif membuat menu pasta spesial. Sekilas menu tersebut tak menarik di mata Bomu. Namun setelah mencicipinya, ia sangat menikmati kelezatan dan memuji kehebatan Yongju. Tak lama kemudian, penjual cabai tiba-tiba datang dan berkunjung dan menyarankan bahwa ia memiliki kenalan seorang desainer interior yang bisa merenovasi kedai dengan biaya 5 juta won. Ternyata dia juga membawa informasi tentang sebuah festival lomba kuliner yang berhadiah lumayan fantastis. Setelah membaca pamflet festival tersebut, Bomu sangat antusias untuk mengikutinya. Namun sayang, waktu pendaftaran sebentar lagi akan tutup. Demi menebus kesalahannya, Chun-suk menawarkan diri untuk mengantarkan Bomu ke tempat pendaftaran dengan menggunakan motor. Selama perjalanan, ia mengemudi dengan sangat cepat, hingga membuat kaki Bomu pun kram dan sangat ketakutan. Beruntungnya, berkat ide cemerlangnya mengecoh staf pendaftaran membuat mereka berhasil melakukan registrasi. Di sisi lain, Ko Ki-jang yang kini bekerja dengan Son-woo tampak menyajikan No Biane Travel di hadapan Nyonya Han. Alih-alih mendapatkan sambutan baik dari ibunya, Son-woo justru dihina karena telah mengkhianati adiknya. Dan bahkan ibunya menyebut makanan yang tersaji adalah sampah yang tak layak untuk dijual. Hal itu pun membuat Son-woo merasa cemas dan tak tenang. Ko Ki-jang mulai berinisiatif menemui Bomu. Di penginapan saat keduanya saling berbincang tentang rahasianya selama bekerja, tiba-tiba Yongju datang dan memergoki keduanya dan bertanya kepada Bomu tentang identitas Ko Ki-jang. Khawatir jika rahasianya akan terbongkar,
Bomu yang kebingungan pun sontak asal berbicara dan mengatakan jika Kok Kijang adalah mantan kekasihnya, yang kini telah berpaling pada sang kakak. Mendengar hal itu pun Yongju berusaha memahami dan mempercayai jika Kok Kijang terobsesi pada Bomu dan ingin terus menemuinya. Karena Kok Kijang tak kunjung pergi saat Bomu memintanya, ia terpaksa harus menyeretnya dan membawanya ke tempat aman agar Yongju tak melihat. Penasaran dengan identitas Yongju membuat Bomu gugup. Kok Kijang terus mencecar dan menduga pasti Bomu memanfaatkan demi meraih ambisinya. Bomu menegaskan bahwa Yongju adalah chef yang jauh lebih baik dari Kok Kijang. Mendengar hal itu membuat Kok Kijang merasa tersinggung. Karena selama ini ia selalu merasa bangga atas prestasinya sebagai duta masakan Korea dan tak terima jika ada orang lain yang jauh lebih unggul. Sebelum memejamkan mata untuk tidur, Bomu terbayang senyuman Yongju dan kedekatan di antara keduanya. Hal itu pun membuatnya salah tingkah dan berusaha untuk berolahraga demi mengusir rasa gelisah. Keesokan paginya, Bomu yang hendak berangkat bekerja cukup terkejut saat tahu jika Yongju juga menginap tepat di kamar sebelahnya. Karena kamarnya hangus terbakar, Yongju sempat menghinanya sebagai investor palsu karena mengetahui jika ia menginap di wisma kecil seperti ini. Keduanya berlanjut ke pasar untuk berbelanja lauk yang nantinya akan digunakan dalam menu festival kuliner. Tampak Yongju begitu terampil dalam memilih ikan segar. Keduanya sempat ragu untuk memilih menu utama di festival. Namun, pada akhirnya keduanya pun sepakat untuk membuat gimbap. Setelah sampai di stand festival, Bomu dan Yongju keheranan dengan kondisi truk sewaan Chunsuk yang terlihat tua dan berkarat. Ia mengaku hanya bisa menyewa ini karena keterbatasan modal. Namun mereka tetap tampil begitu kompak dan tak kenal menyerah karena siap untuk berkompetisi. Saat sedang bersiap menata stand, Bomu terkejut ketika melihat banner iklan Hansung Group sebagai sponsor utama dalam festival, serta mereka menambahkan hadiah utama sebesar 10 juta won. Tak hanya itu saja, Sonwoo yang hadir sebagai direktur Hansung ternyata sengaja ingin mengusik adiknya dengan menghadirkan Kok Kijang di salah satu stand truk sebagai pesaingnya. Sebuah truk mewah dengan sederet koki handal didatangkan dari kota Seoul demi mengalahkan Bomu. Bomu semakin geram saat mengetahui bahwa asistennya kini ternyata telah menjadi manajer di restoran kakaknya. Pada akhirnya, Bomu mendatangi stand milik Kok Kijang dan memberi peringatan padanya bahwa mereka tak akan pernah menang melawan Yongju. Tak terima akan ucapan Bomu, Kok Kijang berbalik menghina Yongju dan menganggapnya sebagai koki palsu karena penampilannya yang kampungan. Namun Yongju tak tersinggung akan hal itu. Ia akan membuktikan bahwa cita rasa masakannya lebih istimewa. Menu di kedai food truck Jungjai hari ini adalah kimbap spesial. Setelah beberapa saat menunggu, ternyata tak ada satupun pelanggan yang mampir. Hingga mereka hampir putus asa. Namun, Bomu tiba-tiba datang dan membawa beraneka bahan makanan mahal agar dikolaborasikan dengan kimbap. Setelahnya, Yongju membungkus kimbap dengan irisan daging tipis dan tampak unik. Hal itu pun menuai reaksi baik dari para selebgram, hingga makanan yang mereka jual hari ini laris manis tak tersisa. Penjualan mereka mengalahkan stand milik Kok Kijang yang memasak menu mewah. Merasa khawatir akan dikalahkan oleh adiknya, Sonwoo memperingatkan pada Kok Kijang agar bisa memenangkan kompetisi ini bagaimanapun caranya. Keesokan paginya, pihak Hansung Group mendatangkan bintang tamu penyanyi populer sebagai maskot yang menarik perhatian pembeli di food truck Kok Kijang. Tak hanya itu, Kok Kijang pun berganti menu dengan menu yang sama persis seperti yang dimasak oleh Yongju kemarin. Ia merasa jika menu tersebut dulunya adalah masakan yang biasa ia sajikan di restoran Motok. Meskipun sempat pesimis, Bomu akhirnya mendapatkan ide membuat kebab original, seperti buatan nenek atas rekomendasi dari seorang selebgram yang tak suka irisan daging. Tanpa disangka, menu original tersebut justru diminati,
hingga pemasaran hari ini cukup laris. Ditambah lagi setelah Chunsook mencantumkan moju non-alkohol racikannya ke dalam menu yang unik. Penjualan mereka semakin laris manis setelah Myung-suk berkata pada pembeli bahwa Bomu dan Yongju adalah sepasang suami istri yang butuh uang untuk membeli susu anaknya. Meskipun Yongju kesal mendengar hal itu, namun Bomu sangat bahagia ketika pembeli menyebut makanannya dengan sebutan kimbap ayah ibu. Kini tibalah saatnya untuk hasil penjurian. Setelah menikmati aneka hidangan kuliner, peserta menempelkan stiker voting di papan pengumuman. Tim kedai Jungjai sangat optimis dan memenangkan kompetisi ini. Namun sayangnya festival tersebut dimenangkan oleh tim Kokijang karena perolehan votingnya yang lebih tinggi. Merasa kecewa dengan kekalahan ini, Chunsook menangis dan menganggap jika ada kecurangan dan hasil perolehan suara telah dimanipulasi. Ia yakin sekali karena sebelum voting ditutup dirinya telah menghitungnya dan pemenangnya sebenarnya adalah kedai Jungjai. Hal ini membuat Bomu murka hingga ia mendatangi kakaknya yang hendak kembali ke kota Seoul. Ia tak menyangka jika sang kakak selicik itu dan bertindak begitu jauh. Bomu semakin yakin jika sang kakak sengaja membakar kedai setelah mengingat korek api yang ditemukan di dapur Yongju. Merasa telah berhasil mengalahkan lawan, Kokijang datang menghampiri Bomu dan sesumbar bahwa dirinya jauh lebih baik dari Yongju. Namun Bomu menolak untuk memuji kinerja Kokijang yang dinilai sangatlah licik dan tak lebih baik dari Yongju. Merasa geram dengan sikap Bomu yang selalu membela Yongju membuat Kokijang menduga jika ia telah jatuh cinta pada gadis itu. Namun Bomu berusaha mengelaknya. Demi membuktikan masakan Yongju, Kokijang akhirnya mencobanya sendiri dan memuji kimbap original tersebut meskipun kecewa karena kalah. Namun Yongju tetap tersenyum bahagia setelah ia memenangkan permainan dakji dan mengalahkan sekumpulan remaja. Karena tak ingin bermain dakji lagi, ia pun langsung berlari menggandeng tangan Bomu untuk menjauh dari panggung festival. Padahal kembang api akan segera dimulai. Menyadari jika ia telah menggandeng Bomu, Yongju tiba-tiba melepaskannya. Sikapnya yang aneh benar-benar membuat Bomu merasa kesal. Gadis itu masih tersenyum meskipun telah dicurangi, yang membuatnya sangat heran. Bukan hanya itu saja. Sebenarnya Bomu juga merasa kesal karena ia mencoba mengelak dari perasaannya sendiri jika dirinya sangat menyukai Yongju. Saat Yongju terus mencecar mengapa Bomu merasa kesal, pria itu pun langsung mengungkapkan perasaannya bahwa ia menyukai Yongju dan tiba-tiba mencium bibirnya. Keadaan pun menjadi romantis saat kembang api mulai menyala di langit malam. Meskipun Yongju sempat menyambut ciuman dari Bomu, namun saat keduanya dipergoki oleh teman-temannya, tiba-tiba Yongju langsung mendorong kepala Bomu hingga ia tersungkur dan hidungnya terluka. Sampai keesokan paginya, Yongju masih terus mengingat kejadian semalam hingga ia tak fokus ketika mengambil air. Begitu sampai di kedai yang masih dalam tahap renovasi, Yongju merasa tersinggung saat teman-temannya selalu menggodanya perihal hubungannya dengan Bomu. Ia pun segera menyangkal dan menegaskan bahwa ciuman di antara keduanya semalam adalah sebuah kesalahan yang tak perlu lagi dibahas. Perbincangan tentang kedekatan semalam tiba-tiba teralihkan dengan kedatangan para tamu yang ingin melakukan reservasi dalam 2 hari mendatang. Tamu tersebut adalah seorang pria asal Korea dan calon istrinya yang berasal dari negara Prancis. Ternyata mereka ingin memesan makanan khas Prancis yang dipadukan dengan makanan khas Korea dan ingin mempertemukan kedua orang tua agar lebih akrab. Begitu ramahnya Bomu yang lancar berbahasa Prancis menyambut mereka, hingga membuat Myung-suk dan Chun-suk terpukau. Ternyata Yongju pun paham bahasa Prancis. Ia sempat tak setuju dengan pesanan tersebut dan beralasan jika renovasi belum selesai. Namun setelah Bomu meyakinkan, akhirnya ia pun bersedia. Di malam harinya setelah bekerja, mereka minum soju bersama, sembari membahas tentang kedekatan di antara Yongju dan Bomu. Sejujurnya, Bomu tak terima jika Yongju menghindar darinya dan menyebut jika hubungan keduanya adalah sebuah kesalahan. Hingga dalam keadaan mabuk berat, Bomu mendatangi Yongju dan mengungkapkan keseriusannya
bahwa ia tak pernah bermain-main dengan perasaannya. Ia juga serius ingin berkencan dengan Yongju. Meskipun awalnya menolak dan tak ingin berhubungan dengan Bomu yang berkepribadian buruk, namun pada akhirnya gadis itu pun bersedia melakukan kencan di keesokan harinya. Di hari itu, Bomu datang ke kedai dengan penuh semangat dan membawakan seragam baru berwarna hitam untuk para karyawan. Mereka pun sangat antusias dan berfoto menggunakan seragam baru itu agar lebih maksimal dalam menyambut kehadiran tamu pemesan. Bomu memesan 2 set meja makan baru berwarna hijau yang tampak mewah. Mereka lalu berbelanja ke pasar untuk mencari daging berkualitas terbaik. Bomu kembali mengutarakan keinginannya untuk mengajak Yongju berkencan. Setelah menyambut tamu dari Prancis, walaupun terlihat dingin, namun Yongju menyambut dan bersedia untuk memenuhi permintaan Bomu. Di saat Bomu berusaha agar membuat Yongju jatuh cinta padanya, seorang dari masa lalu Yongju datang mengusik. Seorang pria tampan bernama Junmin datang dari luar negeri, hanya untuk bertemu dengan Yongju. Ketika Yongju melihat wajahnya, gadis itu langsung menyuruh pria itu pergi dan menangis di luar kedai. Namun Junmin tak gentar dan berusaha tetap menunggu hingga Yongju bersedia menemuinya. Setelah kedai hampir tutup, Yongju akhirnya bersedia bertemu dengan pria itu. Ternyata keduanya dulunya adalah seorang pasangan yang serasi. Saat masih bersama, Yongju bersedia mengorbankan diri demi menjaga karir Junmin. Kala itu, keduanya adalah koki profesional di sebuah restoran Prancis bernama Le Mourir. Sebuah insiden fatal disebabkan oleh Junmin. Namun demi kekasihnya, Yongju rela mengakui kesalahan tersebut dan mengundurkan diri dari restoran agar Le Mourir tetap bertahan. Tahun demi tahun berlalu, Yongju amat kecewa karena Junmin telah melupakannya. Perbincangan antara Yongju dan Junmin membuat yang lain penasaran dan menguping di luar. Hingga pada akhirnya, Myunsuk menemukan sebuah foto lama di gudang tentang masa lalu Yongju yang menggunakan seragam chef restoran Le Mourir dan kebersamaannya dengan Junmin. Bomu pun semakin tercengang setelah mengetahui jika Yongju dulunya adalah anggota CIA. Keesokan harinya, para karyawan berpenampilan sangat maksimal dalam menyambut tamu besan Prancis dan Korea yang memesan jamuan tempo hari. Awalnya, ayah mertua terlihat tidak ramah kepada keluarga besan Prancis. Namun, berkat makanan yang dibuat Yongju yang lezat dan berkesan, ayah pun menjadi sangat bahagia. Ia bahkan mengajak besan Prancis untuk bersulang minuman tradisional racikan Chunsuk. Kepiawaian Yongju dalam mengolah hidangan Korea dan dipadukan masakan Prancis benar-benar luar biasa. Hingga hal itu pun mendapatkan pujian dari para tamu. Ayah mertua Korea bahkan berniat untuk memesan kembali hidangan yang sama untuk acara pernikahan putranya. Setelah perjamuan usai dan kedai hampir tutup, Junmin tiba-tiba datang dan berkata jika dirinya sangat merindukan Yongju. Bomu yang merasa cemburu sempat menghentikannya dan menyuruh pria itu pergi. Namun ternyata Yongju sendirilah yang memintanya untuk datang. Keduanya menikmati pasta spesial buatan Yongju, dan Junmin mengungkapkan tujuannya kemari, yakni untuk meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu. Ia juga memohon agar Yongju kembali menjalin hubungan seperti dulu lagi. Junmin berharap Yongju dapat kembali menjadi chef utama di restoran Le Mourir. Sedikit ragu-ragu, Yongju menolak permintaan Junmin dan memintanya agar tidak menempatkan diri di hadapannya lagi. Setelahnya, ia datang menemui Bomu yang telah menunggunya untuk berkencan. Ternyata Bomu telah menyiapkan tempat kencan romantis untuk menonton bioskop bersama di atas gedung. Demi mendapatkan sewa loteng tersebut, Bomu bahkan rela mengupas bawang yang cukup banyak. Saat Bomu berharap Yongju menyaksikan adegan ciuman, ternyata gadis itu malah terlelap hingga Bomu langsung menyeliputi tubuhnya. Usai menonton film, keduanya berjalan-jalan dan duduk di taman sembari menikmati kopi. Meski Bomu penasaran dan menanyakan hubungan Yongju dengan mantan kekasihnya, namun Yongju sendiri yang memulai menceritakan masa lalunya. Bahwa dulunya ia adalah anak yatim piatu yang dibuang di teras kuil dan hidup di pegunungan. Namun berkat kegigihannya, ia menjadi anggota CIA dan belajar memasak di Jepang serta bekerja di sebuah restoran mewah. Namun Bomu tak terlalu memikirkannya.
dan berharap Yongju melupakannya. Gadis itu mengungkapkan bahwa ia baru saja menolak permintaan Junmin agar kembali ke restoran Lemurir. Keesokan paginya, Bomu dikejutkan dengan berita dari Myunsuk yang menemukan secari kertas dari Yongju yang berisi jika gadis itu berpamitan bahwa dirinya akan pergi ke terminal Sapporo. Rupanya Yongju menuruti permintaan Junmin yang menunggunya di Bandara Ion pukul 5.00 sore. Setelah membaca surat dari Yongju, mereka mencari sebuah tembikar yang di dalamnya terdapat surat lain yang cukup panjang yang berisi tentang rahasia pengelolaan restoran dan resep rahasia masakannya dalam sebuah buku diari. Tertera jika Yongju meminta agar Myunsuk bertindak sebagai koki kepala dan meminta agar Junsuk lebih berhati-hati dalam memanen sayuran. Menu di kedai Jungjai disesuaikan dengan musim dan ketersediaan bahan di pasaran. Ia meminta agar Bomu berbelanja bahan-bahan terbaik di pasar Nambu. Selama ditinggalkan oleh Yongju, kedai cukup laris dan banyak pengunjung yang datang. Namun karena Myunsuk tak paham cara memasak dengan baik dan sempurna penyajian Yongju, ia pun mendapat banyak komplain dari para pelanggan yang menilai masakannya kurang matang dan rasanya yang kurang pas. Hal itu membuat Bomu lelah. Bahkan saat melihat banyak piring yang tergeletak membuat Junsuk dan Bomu merasa bahwa mereka tak bisa menjalankan kedai tanpa Yongju. Sementara itu, Yongju rupanya datang ke Sapporo atas permintaan dari Junmin yang mengabarkan bahwa kondisi seorang pria bernama Sep Tatsuo semakin memburuk. Begitu tiba di Jepang, Junmin mengajak Yongju menjenguk Sep Tatsuo yang terbaring. Di rumah sakit, ia dalam keadaan memprihatinkan setelah mengalami demensia dan tidak mengingat kehadiran Yongju. Junmin menjelaskan bahwa Sep Tatsuo tak mau makan apapun sehingga kondisinya kian melemah. Ia berharap agar Yongju dapat membangkitkan semangat sang Sep untuk bertahan dengan kembali mencicipi masakan istimewa buatan Yongju. Tak hanya itu, Junmin juga mengajak Yongju mengunjungi restoran Lemurir, tempat keduanya dulu bekerja. Setiap sudut ruangannya sungguh mengingatkan Yongju pada masa lalu, yang indah serta kebersamaannya dengan Junmin, dan kisah kelam saat ia berkorban demi Junmin. Namun kini Junmin seolah justru lari dari kenyataan dan menduduki jabatannya sebagai kepala koki. Kala itu Junmin dan Yongju sangat bersemangat dalam menyambut tamu istimewa. Junmin berinisiatif menyajikan hidangan ikan buntal untuk tamu tersebut. Namun alih-alih mendapat sambutan baik, masakan mereka justru menghancurkan reputasi restoran yang telah susah payah dibangun oleh Sep Tatsuo. Pada akhirnya Yongju mengundurkan diri. Dan kini Junmin lah yang menduduki posisinya. Setelah kondisi Sep Tatsuo yang tak memungkinkan lagi, Junmin berniat mengambil alih kepemilikan restoran tersebut. Ia meminta Yongju bekerja sama dengannya. Namun Yongju tak menyambut permintaan itu. Di lain sisi, Bomu yang resah semenjak kepergian Yongju terus membayangkan jika Junmin akan mencium gadis itu dan membuatnya tak akan pernah kembali lagi ke Korea. Kebingungannya semakin bertambah saat mantan asistennya yang bernama Eugene sengaja datang dari Seoul demi mengajaknya untuk kembali membuka restoran Moto. Ternyata hal itu adalah permintaan dari Koki Jang yang telah didepak dari Lila Sel karena Sun Wo telah menemukan koki baru dan menganggap Koki Jang tak layak dipertahankan. Bomu sangat khawatir jika Eugene akan membocorkan rahasia awal tujuannya ke tempat itu dan terus mencegahnya agar tak terlalu dekat dengan Myunsuk. Ia mencoba menyembunyikan buku harian resep yang ada di tangan Myunsuk agar Eugene tak melihatnya. Sejak awal, Eugene sengaja mendekati demi mendapatkan resep tersebut. Rupanya kedatangan Eugene juga membuat Myunsuk cemburu, hingga ia ingin menyingkirkannya segera. Setelah saling bekerja sama dengan Bomu, Myunsuk pun akhirnya mengundang Eugene untuk minum arak tradisional. Hal itu pun membuat Eugene mabuk berat, dan Bomu segera menguncinya di dalam gudang. Setelahnya, Bomu berniat untuk menyusul Yongju ke Sapporo demi menghalanginya dekat dengan mantan kekasihnya. Karena tak punya uang, ia meminjam uang pada Junsuk yang bisa mendapatkan uang dengan mencuri dari restoran ayahnya. Begitu sampai di Sapporo, Bomu langsung menghadang Yongju dan Junmin yang baru saja keluar dari restoran Lemurir. Ia sangat geram saat mendengar Junmin menyebut kedai Jungjai dengan sebutan restoran kumuh dan meminta Yongju kembali bekerja dengannya.
Demi meredam situasi, Yongju akhirnya memilih berjalan beriringan dengan Bomu. Saat itulah Yongju tak sengaja menceritakan tentang kedekatan di antara dirinya dan Junmin. Dulunya keduanya sangat dekat dan telah berulang kali berciuman. Namun dirinya dikhianati dan hubungan berakhir dengan sangat menyedihkan. Sejujurnya, Bomu tak ingin mendengar hal itu dan tak peduli pada Junmin. Ia hanya ingin mengetahui tujuan Yongju ke Sapporo yang ternyata adalah untuk menjenguk seorang chef. Yongju pun berjanji jika dirinya tak akan kembali ke Lemulir dan tetap menjalankan kedai Jungjai. Merasa ditinggalkan oleh Yongju saat membeli takoyaki sendirian, Bomu tiba-tiba menghadang mobil Junmin yang hendak mengantarkan Yongju ke pasar untuk berbelanja bahan baku. Selama berbelanja, Bomu dan Junmin saling berebut perhatian Yongju. Namun Junmin selalu saja mengenang masa lalu mereka hingga membuat Bomu merasa kesal. Ia bahkan mencoba menghalangi kedekatan keduanya. Namun Junmin selalu berkilah bahwa dulunya keduanya adalah pasangan yang serasi yang sampai saat ini pun tak terpisahkan. Di malam harinya, Yongju datang bersama Bomu dan Junmin untuk minum di sebuah bar. Saat Yongju pamit ke toilet, Junmin berusaha menceritakan tentang masa lalunya dan hubungan mereka yang telah terjalin selama 3 tahun. Ia merasa paling paham tentang segala hal yang berhubungan dengan Yongju, dan bahkan nama kedai Jungjai pun dibuat demi mengenang janji antara keduanya. Mendengar hal itu pun membuat Bomu semakin kesal dan menegaskan bahwa Junmin hanyalah masa lalu dari Yongju, dan Yongju tak akan kembali padanya. Suasana pun mendadak tegang karena keduanya saling menatap tajam. Setelah Yongju kembali, keduanya mendadak gugup dan menikmati sate yang tersaji. Saat menikmati minuman, Bomu tiba-tiba mendapatkan telepon dari Kok Hijang. Ia berkata jika dirinya telah dipecat dan ingin kembali pada Bomu untuk mengelola restoran Moto. Bomu yang kesal karena merasa dipermainkan dan hanya didatangi saat butuh, berusaha untuk mengabaikannya. Namun ia benar-benar terkejut setelah Kok Hijang mengirimkan foto Junmin sebagai chef utama di restoran Hansung, dan ternyata mereka akan bekerja sama untuk mengambil alih Lemulir. Setelah selesai menerima telepon dari Kok Hijang, Bomu melihat ke jendela ruangan bar. Cemburu ketika menyaksikan kedekatan antara Yongju dan Junmin yang saling tertawa bersama. Namun begitu Bomu masuk, Junmin tiba-tiba ingin pamit pulang karena Sunwo menghubunginya. Ketika Junmin berlalu, Yongju dan Bomu terlihat lebih santai menikmati aneka bir yang tersaji. Setelahnya, keduanya menikmati ramen di sebuah kedai legendaris di daerah Sapporo. Saat mencicipi ramen, Yongju berkomentar soal rasanya yang unik karena ditambahkan bulu babi yang direbus sebagai toppingnya. Sang pemilik kedai menjelaskan bahwa menu tersebut adalah masakan kesukaan sahabatnya yang merupakan seorang koki senior. Namun kini sahabatnya telah sakit parah dan mengalami demensia. Sang pemilik juga bercerita jika sahabatnya itu tak pernah memuji masakannya dan mengatakan bahwa masakan anak muridnya jauh lebih enak. Mendengar hal itu pun Yongju seketika menangis dan langsung teringat akan chef Tatsuo yang ternyata adalah sahabat pemilik kedai. Setelah selesai menikmati uni ramen, Yongju dan Bomu berjalan-jalan, menikmati angin malam. Bomu terpikirkan ide bahwa masakan yang harus disajikan kepada chef Tatsuo adalah uni ramen. Sebelum keduanya berpamitan, Yongju tiba-tiba mencium bibir Bomu dan memintanya untuk datang pagi-pagi agar menemaninya memasak ramen. Sebelum pulang, Bomu menemui Junmin di rumah sakit dan menanyakan perihal tujuannya mengajak Yongju bergabung dengan Lemulir. Ia yakin jika Junmin ingin memanfaatkan Yongju agar bisa menguasai Lemulir dan bekerja sama dengan kakaknya. Mengetahui nama marga Bomu yang sama dengan Sonmu, Junmin pun memperingatkannya dengan tegas bahwa dirinya dan Bomu tak jauh berbeda. Ia lebih curiga pada niatan Bomu yang merupakan seorang pewaris grup Hansung, namun bersedia untuk bekerja di desa terpencil. Keesokan paginya, Bomu mendatangi restoran Murir dan menemani Yongju memasak. Ia membawakan bahan fermentasi dari Korea untuk campuran uni ramen. Karena kecerobohannya, Bomu menjatuhkan tong sampah hingga Yongju menemukan obat dan mencari tahu tentang obat tersebut. Setelah Junmin tiba,
Bomu dibuat cemburu ketika menyaksikan kekompakan keduanya dalam memasak. Namun setelah masakannya matang, Bomu selalu menengahi dan berusaha agar Junmin tak terlalu dekat. Mereka membawakan hidangan uniramen ke hadapan Chef Tatsuo. Meskipun awalnya sempat diragukan oleh Chaplin, namun setelah Chef Tatsuo mencicipi dan memakannya, membuat yang lain terpukau. Setelah mengetahui racikannya, Chef Tatsuo langsung mengingat bahwa itu buatan Yongju yang dipanggilnya Sophia, chef kesayangannya di restoran Le Mourir. Chef Tatsuo menangis dan meminta maaf pada Yongju atas amarahnya beberapa tahun silam. Ia pun menyesal karena kepergian Yongju membuat semangatnya meredup. Tak lama setelahnya, semua dan Bomu keluar dari rumah sakit, dan Junmin memberikan sebuah surat resmi yang menyatakan akuisisi Le Mourir dengan investor asal Korea, Hansong Group. Ia mengaku terpaksa melakukan ini demi keberlangsungan Le Mourir, yang mulai diambang kebangkrutan semenjak jatuh sakit. Manajemen keuangan yang berantakan dan hutang menumpuk menyebabkan semua chef terpaksa harus kembali ke negaranya, hingga membuat Junmin terpaksa untuk mendatangani kontrak dengan perusahaan Hansung. Mendengar hal itu pun membuat Yongju geram karena Junmin sangatlah licik. Ia menuduh Junmin sengaja membuang obat Alzheimer milik Chef Tatsuo agar sakitnya semakin parah. Namun Junmin menyangkal bahwa dirinya membuang obat itu atas perintah Chef Tatsuo. Tak tinggal diam dengan perdebatan ini, Bomu tiba-tiba menengahi dan menegaskan bahwa kerjasama antara Le Mourir dan Hansong Group dibatalkan dan dirinya memiliki surat pembatalan kontrak. Ternyata sebelum berangkat ke Sapporo, Bomu menyempatkan diri untuk hadir di rapat anggota dewan sebagai pemegang saham terbesar dan menolak akuisisi tersebut. Merasa geram karena rencananya dirusak oleh Bomu, Junmin tiba-tiba memukulnya hingga pria itu tersungkur dan bibirnya terluka. Keributan mereka pun membuat Chef Tatsuo terganggu dan memanggil semuanya untuk masuk ke dalam kamar. Ia memanggil Junmin dan segera memeluknya erat sembari menangis. Baginya, Le Mourir adalah segalanya, dan ia tak menyalahkan ambisi Junmin dalam melanjutkan bisnisnya. Namun, Chef Tatsuo juga tak setuju jika Le Mourir dijual kepada investor. Setelahnya, Yongju dan Junmin berbincang di dalam mobil, sementara Bomu menunggu di luar sambil kedinginan karena turunnya salju. Yongju tak ingin lagi berurusan dengan Junmin, dan hubungan ini telah berakhir karena Yongju akan menata kehidupannya sendiri. Kini Yongju dan Bomu melanjutkan perjalanan kembali ke Korea. Karena penasaran, Bomu terus menanyakan tentang perbincangan di mobil barusan. Namun Yongju ingin merahasiakannya dan mengalihkan perhatiannya dengan bersandar di bahu Bomu. Begitu tiba di kedai Jungjai, keduanya disambut Myun Suk dan ia bercerita bahwa Jun Suk tak mau bekerja sama semalam. Mendengar hal itu, Bomu tiba-tiba teringat bahwa Chun Suk mengurung Yun Jin selama berhari-hari di dalam gudang. Setelah sampai di gudang, Chun Suk bercerita bahwa dirinya telah ditipu dan dikurung oleh Ko Kijang, dan Yun Jin yang mengancam akan memecahkan semua racikan alkohol buatannya. Mendengar hal itu, Bomu sangat panik dan segera datang ke kedai Jungjai untuk memastikan keberadaan resep Yongju. Ternyata dugaannya benar. Semalam Ko Kijang dan Yun Jin datang dan menyelinap masuk ke dapur Jungjai untuk mencuri buku harian resep. Ko Kijang terobsesi untuk memenangkan bintang 3. Saat kedatangan tamu Inspektur Diaman, berkali-kali Bomu berusaha menghubungi Ko Kijang, namun tak kunjung diangkat karena gadis itu sedang sibuk memasak. Tanpa persetujuan dari Bomu, Ko Kijang yang telah berhasil mencuri semua resep milik Yongju langsung menjiplaknya dan menerapkannya di restoran Moto. Ia menghadirkan menu supuk yang persis seperti buatan Yongju, dengan menggunakan jamur pinus terbaik dan irisan daging sapi terbaik. Begitu Bomu masuk ke dalam restoran Moto, ia sangat gelisah dan serba salah. Begitu tahu jika Ko Kijang telah menerapkan resep tersebut. Setelahnya Ko Kijang mengembalikan resepnya kepada Bomu agar diletakkan di kedai Jungjai. Meski awalnya Bomu sangat ambisius dan menggunakan segala cara demi bisa meraih impiannya, namun kali ini ia benar-benar menyesal karena telah mengkhianati ketulusan hati Yongju.
Saat tengah malam, Bomu mengendap-endap masuk ke kedai Jungjai untuk mengembalikan buku resep tersebut. Ia pun terpergok oleh Yongju yang menanyakan mengapa Bomu hari ini tak masuk kerja. Yongju mengira jika Bomu sakit dan membuatkan bubur kacang untuknya. Keesokan paginya di kedai Jungjai, Myunsuk dan Chunsuk tampak selalu bertengkar karena Myunsuk menganggap jika Chunsuk bermalas-malasan dan sengaja tak mau bekerja. Padahal ia baru saja dikurung dan ditendang oleh Ko Kijang setelah membebaskan Yujin. Pertikaian antara Junsuk dan Myunsuk membuat Yeonju berinisiatif untuk mengajak mereka berlibur ke atas bukit. Namun hari ini mereka masih bekerja dengan begitu giat dan bersemangat karena pelanggan kedai cukup banyak. Salah satu pelanggan datang, seorang pria parubaya yang memesan menu paket makanan. Namun anehnya setelah makanan tersaji, pria itu sama sekali tak makan apapun. Ia hanya membayar uang dan meninggalkan korek api merah yang persis seperti korek api yang membakar kedai di kala itu. Setelah mengingat wajah pria itu, Bomu langsung meminjam truk pedagang sayur untuk mengejarnya. Ternyata pria itu dulunya pernah bekerja sama dengan pihak Hansung Group dan mendapatkan kelakuan tak adil, hingga melakukan unjuk rasa dan diabaikan oleh Bomu, yang kala itu menjabat sebagai direktur. Setelah sampai di pabrik tempat pria itu bekerja, Bomu langsung bertanya mengapa ia berbuat senekat itu, padahal Jungjai tak ada kaitannya dengan Hansung Group. Pria itu berkilah bahwa dirinya dendam kepada Bomu yang telah mengakuisisi kedai miliknya dan mencuri resepnya hingga menutup permanen kedai tersebut. Ia juga mencibir Bomu bahwa dirinya pasti akan melakukan hal serupa kepada kedai Jungjai. Sejenak Bomu menyadari bahwa dirinya sebelumnya tak pernah tulus dalam melakukan hal, karena semua hal yang ia lakukan hanyalah demi ambisi, tanpa memikirkan perasaan orang lain yang tertindas. Kali ini mungkin ia masih bisa bersabar dengan tingkah pembakar kedai, namun Bomu mengancam, jika pria itu masih berani menampakkan diri di sekitar kedai, maka Bomu tak segan akan menyeretnya ke polisi. Tersadar karena selama ini tujuan Jungjai telah salah, Bomu mencoba untuk mengklarifikasi dan kini dirinya banyak berubah setelah mengenal Yongju. Namun hal itu tak sempat ia ungkapkan. Keesokan paginya, Bomu, Jongju dan kedua karyawan bersiap berangkat untuk bertamasya ke bukit. Selama di perjalanan, Bomu tak fokus dalam menyetir karena pikiran yang tertuju pada Yeonju. Ternyata Yeonju mengajak semua karyawan untuk mengunjungi kuil di bukit yang cukup jauh. Di sanalah dulunya Yeonju dibuang oleh orang tuanya dan dirawat oleh para biksu. Semua biksu dan biksuni di sana adalah orang tua asuhnya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ibu biku adalah orang yang mengajarkan cara memasak, beraneka macam masakan hingga mengantarkan Yeonju bisa meraih cita-citanya menjadi seorang chef yang belajar di Amerika. Kedatangannya ke tempat itu juga ingin mengajak karyawan lain untuk bermeditasi dan menenangkan diri. Menjelang malam, Bomu ingin mengungkapkan kejujurannya. Namun hal itu tak sempat ia ucapkan, sebab Yeonju lebih banyak bercerita tentang pengalamannya selama tinggal di kuil. Sebenarnya ia ingin mengetahui lebih banyak tentang Bomu dan mengapa ia sangat menyukai kimchi yang pernah ia masak. Ketulusan Yeonju dan kebahagiaan selama berada di Jungjai benar-benar mengubah Bomu yang dulunya angkuh dan ambisius menjadi sosok yang tulus, ramah dan penyayang. Keesokan harinya, saat mereka kembali ke Jungjai, Bomu meminta Jungsuk untuk meninggalkannya dan mengantar barang-barang ke Wisma. Ia ingin mengatakan suatu hal yang penting kepada Yeonju. Bomu baru saja mengirimkan pesan kepada kakaknya bahwa ia tak ingin lagi bersaing dengan Sonwoo dalam mendapatkan predikat bintang 3. Ia juga tak ingin tertarik untuk menjadi penerus Hansong Group dan lebih nyaman hidup di Jungjai. Saat keduanya bertemu, Bomu ingin mengucapkan terima kasih kepada Yeonju karena ia banyak belajar tentang arti ketulusan. Ia ingin mengatakan yang sejujurnya bahwa tujuannya yang semula tak baik kini telah berubah. Namun belum sempat Bomu berbicara, Yeonju tiba-tiba mencium bibirnya hingga Bomu hanya bisa terpaku. Saat Bomu hampir berkata jujur, tiba-tiba
Tiba-tiba Sonwoo datang, menyela pembicaraan dan menegaskan bahwa Bomwoo adalah pria jahat yang telah mencuri resep sanjuk dari Yongju. Ia menyebut bahwa Bomwoo bahkan telah menerapkannya ke restoran Moto demi meraih bintang 3. Bomwoo semakin tak bisa berkata-kata saat Sonwoo mengatakan bahwa Bomwoo berniat menutup Jungjai setelah berhasil mencuri resepnya. Dan hal itu bukan untuk pertama kali. Amarah Sonwoo bukanlah tanpa alasan. Ia menganggap adiknya munafik karena mengaku tak ingin mewarisi Hansong. Namun ia justru memenangkan bintang 3 dari Daiman. Mendengar ucapan Sonwoo yang lancang, Bomwoo nyaris saja memukulnya. Namun ia masih bisa menahan diri. Meski Bomwoo mencoba mengelak, namun ia tak bisa berkilah dari kenyataan bahwa restoran Moto telah menerapkan resep tersebut dan berhasil mendapatkan predikat bintang 3, mengalahkan Lalacell. Karena kecewa dan sedih mendengarnya, Yongju hanya bisa menangis dan keluar dari dapur. Bomwoo mencoba menyusulnya untuk memberikan klarifikasi. Namun Yongju yang terlanjur kecewa menyuruhnya untuk segera pergi. Bomwoo berjalan pergi dengan keputusasaan sembari menangis. Saat kakaknya menanyakan mengapa Bomwoo tak memukulnya karena ia telah berbuat terlalu jauh, Bomwoo hanya meminta kakaknya agar berhenti berulah dan melepaskannya dari persaingan ini. Keesokan paginya, berita tentang kemenangan Moto yang kini bergelar Diamond bintang 3 ramai tersebar. Namun, hal itu justru menjadi beban karena ia mendapatkannya dengan cara curang. Akhirnya, ia mendatangi restoran Moto dan melepas semua piagam penghargaan di ruang kerjanya. Dan bahkan ia membuang plakat gelar bintang 3 yang selama ini ia impikan. Bagi Bomwoo, semua itu tak ada artinya jika didapatkannya dengan cara menindas dan menyakiti orang lain. Ia seperti tak ada gunanya yang telah kehilangan kepercayaan gadis yang dicintainya, hanya demi sebuah ambisi. Kokijang, Yujin, dan beserta staf Moto lainnya menyambut kedatangan Bomwoo dengan penuh kebahagiaan. Namun Bomwoo yang merasa bersalah justru memilih mundur dari jabatan. Dan kemenangan ini ia hanya ingin menangis penuh penyesalan di luar restoran. Sementara itu, tak jauh berbeda, Yongju yang kecewa atas perbuatan Bomwoo terlihat tak fokus dalam memasak. Hingga saat menyajikan menu ikan, ia masih menyisakan duri. Merasa ada yang aneh, Myunsuk memastikan apakah keadaan Yongju baik-baik saja. Ia juga bertanya mengapa Bomwoo tiba-tiba tak masuk kerja di hari ini. Pada akhirnya, Yongju menegaskan bahwa Bomwoo tak akan datang karena ia adalah penipu kejam yang telah mencuri resep dan hendak menutup kedai ini demi kepentingannya sendiri. Mendengar hal itu, Myunsuk dan Chunsuk benar-benar tak menyangka jika Bomwoo berniat jahat. Mereka sungguh kecewa karena selama ini telah menganggap Bomwoo selayaknya keluarga dan menjalankan kedai dengan penuh canda tawa. Merasa sedang tidak baik-baik saja, Yeonju akhirnya berpamitan kepada temannya bahwa dirinya akan pergi untuk sementara waktu. Ternyata Yeonju ingin mendatangi kuil dan menjenguk ibu asuhnya. Setibanya di sana, Yeonju menangis dalam pelukan ibu dan menceritakan bahwa dirinya telah dikhianati untuk kedua kalinya oleh seseorang yang sangat ia cintai. Ternyata ketulusan hatinya selama ini hanya dimanfaatkan, dan sejak awal Bomwoo memang hadir dengan tujuan yang buruk. Namun karena kepolosan Yeonju, ia tak menyadari hal itu, dan malah jatuh cinta padanya dan berujung dipermainkan. Selama di kuil, Yeonju tetap bersemangat memasak dan membuatkan gadis kecil sebuah menu cake. Saat di dapur, ia teringat akan masa kecilnya yang merasa penasaran dan ingin membuat menu pizza yang bahannya sulit ditemukan di sekitar kuil. Sementara itu, Bomwoo yang putus asa menghabiskan waktunya dengan minum di sebuah bar. Namun tiba-tiba sang ibu memintanya agar datang untuk membahas tentang kemenangan Moto. Ibunya benar-benar tercengang begitu mengetahui berita jika tak hanya restoran Moto yang mendapatkan predikat bintang 3, namun restoran Jungjai di pelosok pun mendapatkan predikat serupa. Karena Inspektur Daiman pernah datang dan makan di sana ketika berkunjung bersama besannya. Ibunya juga telah menjelaskan bahwa restoran Lalacell milik Sonwoo resmi ditutup karena telah bangkrut.
Kini Sonwoo telah resmi menduduki posisi sebagai direktur utama Moto. Sejujurnya, Bomu sama sekali tak tertarik akan hal itu. Namun setelah ibunya mengancam akan menghancurkan Jungjae dan Yeonju sebagai pemiliknya, Bomu tiba-tiba tersentak dan tak menyangka jika sang ibu akan bertindak sejauh ini. Ibunya ingin kedua putranya kembali bersaing dan berlomba esok hari. Kedua restoran berbintang 3 akan diadu dalam kompetisi. Sonwoo sebagai pengelola Moto dan Bomu sebagai pengelola Jungjae. Jika Bomu tak bersedia mengikuti perintah ibunya, maka ia tak segan akan melakukan hal yang fatal terhadap Yeonju dan Jungjae. Pada akhirnya, Bomu terpaksa menuruti perintah ibunya dan bersedia untuk mengikuti kompetisi demi menyelamatkan Jungjae dari rencana jahat ibunya. Di malam harinya, Bomu mendatangi restoran Gukbap milik keluarga Junsuk. Semenjak kepergian Yeonju, Junsuk dan Myunsuk kembali ke kedai Gukbap dan terus membahas tentang perbuatan Bomu terhadap Jungjae. Begitu melihat Bomu tiba, Myunsuk yang kesal langsung menyiramnya dengan beras dan memukulinya tanpa ampun. Ia juga terus memaki dan tak akan pernah memaafkan perbuatan pria itu yang telah keterlaluan menipu mereka. Padahal baginya Jungjae sangat berarti dan mereka telah melewati hari-hari yang begitu indah. Namun kini Bomu justru menghancurkannya. Berbeda dengan Myunsuk yang emosional, Junsuk masih berusaha untuk berlapang dada dan memaafkannya. Ia lalu menyajikan menu Gukbap untuk Bomu. Merasa tak pantas dimaafkan, Bomu tiba-tiba berlutut dan memohon kepada mereka agar tetap mengizinkannya untuk mengelola kedai seperti sebelumnya. Hanya demi mempertahankan agar kedai tersebut tak diusuk oleh perusahaan Hansung. Mendengar hal itu, mereka sedikit terketuk hatinya, terlebih setelah tahu jika Jungjae kini mendapatkan bintang 3 dan julukan sebagai restoran pelosok yang menunya terbaik di dunia. Di lain sisi, Yeonju yang berada di kuil pun tampak terkejut setelah mengetahui berita dari pengunjung kuil bahwa kedai Jungjae miliknya kini telah viral dan mendapatkan predikat bintang 3. Yeonju tak menyangka akan hal itu, namun dirinya masih enggan kembali dan ingin tinggal lebih lama di kuil. Ketika pagi hari, saat ibu biksu menyiapkan sajian kue tradisional, ia meminta agar Yeonju segera kembali ke Jungjae karena ada seorang yang menunggunya. Ibu biksu bercerita bahwa beberapa hari sebelumnya Bomu sempat datang menjenguk Yeonju. Namun pria itu tak berani menampakkan diri karena dirinya telah bersalah, merasa pengecut dan tak pantas untuk dimaafkan. Semalaman, Bomu menghabiskan banyak alkohol dan tertidur pulas di kedai. Namun tanpa disangka keesokan harinya, Myunsuk dan Junsuk tiba-tiba datang sembari membawakan bahan makanan dan bersiap untuk membuka kedai. Tak hanya itu, mereka juga datang bersama penjual daging dan sayur. Dengan senang hati, mereka akan membantu memulihkan Jungjae agar bisa berkompetisi untuk melawan Moto milik Hansung Group. Merasa terkejut sekaligus terharu melihatnya, Bomu langsung berteriak dan memeluk Junsuk yang masih sangat peduli padanya. Di hari berikutnya, Bomu dan tim Jungjae telah bersiap untuk mengelola kedai yang akan tampil di acara televisi dalam perlombaan. Tak jauh berbeda, Sonwoo beserta tim restoran Moto pun telah bersiap untuk menghadapi perlombaan melawan kedai Jungjae. Di hari menjelang kompetisi, Nyonya Han dan Tuan Metu selaku Inspektur Diamond, yang juga merupakan ayah dari pengantin wanita Prancis, tampil di televisi sebagai juri di ajang perlombaan memasak. Saat melihat Tuan Medo, Bomu dan para anggota tim Jungjae tampak terkejut saat tahu jika ayah mertua asal Prancis yang pernah makan di kedainya adalah orang penting yang telah memberinya predikat bintang 3. Sebagai juri, Tuan Meto memilih bahan baku ayam segar yang nantinya akan digunakan sebagai bahan dasar memasak. Keesokan paginya, Bomu dan tim Jungjae dibuat kesulitan karena mereka tak menemukan bahan baku ayam segar. Pemasarannya telah dihentikan oleh Hansung Group. Bomu tak heran karena sang ibu pasti tak akan mau kalah dalam persaingan dengan menyabotase bahan baku. Pada akhirnya, tim Jungjae terpaksa menggunakan bahan ayam beku yang nantinya akan disiram saus rahasia buatan Myunsuk. Setelah menemukan resep rahasia dalam buku, mereka memutuskan untuk memasak sebuah menu khas Prancis yang nantinya akan dipadukan dengan saus cimdak.
Tiba saatnya di hari kompetisi. Chef Jang sebagai koki pihak Moto berusaha memasak resep hidangannya sendiri yang memadukan antara masakan Korea dengan sentuhan bumbu Prancis. Para tamu yang hadir memberikan voting adalah para influencer dan pakar kuliner terkenal. Mereka memberikan penilaian yang baik untuk masakan koki Jang. Nyonya Han dan Tuan Metau telah mencicipi hidangan tersebut dan juga memberikan penilaian. Usai berkompetisi, Koki Jang memutuskan untuk resign dari Moto dan Hansung Group. Karena ia telah puas menyajikan menu karyanya sendiri, ia berjanji tak akan pernah hidup curang lagi demi meraih ambisi dan memilih berwirausaha sendiri. Sementara itu, Nyonya Han dan Tuan Metau berlanjut untuk mencicipi menu di kedai Jungjai. Mereka sangat menikmati hidangan yang dibuat oleh Myung Suk dan memberikan penilaiannya. Di lain sisi, Yongju yang telah kembali dari kuil ingin berkunjung ke Jungjai. Namun ia merasa segan karena anggota tim begitu bersemangat berkompetisi tanpa dirinya. Di perjalanan, ia tak sengaja bertemu dengan Sonwoo dan menyapanya. Dengan jujur, Sonwoo menceritakan tentang kehidupan pribadi keluarganya, bahwa sedari kecil ia dan adiknya selalu hidup dalam persaingan demi ambisi ibunya. Ibunya lebih mencintai perusahaan melebihi kedua putranya. Selama ini, Nyonya Han terlihat seperti chef dan ibu idaman yang perhatian. Namun kesehariannya wanita itu tak pernah memasak sekalipun untuk anak-anaknya. Mendengar hal itu, Yongju ingin mengklarifikasi tentang hal tersebut kepada Eugene. Tak jauh berbeda, Eugene pun meminta maaf karena pihak Moto telah mengambil resepnya dan semua itu tanpa sepengetahuan dari Bomu. Pada akhirnya, Yongju menyadari bahwa Bomu telah berubah semenjak mengenal dirinya dan bekerja di kedai Jungjai. Keesokan harinya, langsung penilaian kompetisi akan dimulai dan hasilnya telah ditentukan. Di amplop tertera bahwa pemenangnya adalah kedai Jungjai yang mendapatkan skor lebih besar. Namun Nyonya Han yang tak terima akan kekalahan ini mengatakan di hadapan kamera bahwa hasilnya seri dan akan diadakan kompetisi ulang. Mendengar hal itu, Tuan Metau sangat kesal dan kecewa karena Nyonya Han berbuat curang. Tak tinggal diam dengan perbuatan Nyonya Han, Yongju tiba-tiba datang dan turun tangan hingga mengejutkan semua orang. Ia meminta agar esok hari Nyonya Han datang kembali ke kedai untuk mencicipi makanannya. Ia ingin Nyonya Han mengakui kekalahannya. Selama di mobil, Nyonya Han berencana menghancurkan Jungjai dengan memuntahkan masakan hidangan Yongju di hadapan kamera. Untuk mempermalukan gadis itu, merasa bahwa ibunya telah melampaui batas, Sonwoo mengundang adiknya untuk minum bersama di bar dan meluapkan keluh kesahnya. Meskipun Sonwoo dan Bomu kakak beradik, namun keduanya tak cukup dekat hingga Bomu merasa kesal dengan pertemuan ini. Selama ini, Sonwoo menganggap jika adiknya munafik karena mengaku tak ingin menjadi penerus, namun kenyataannya ia menyanggupi kompetisi berlangsung. Dengan tegas, Bomu berkata bahwa ini demi menghentikan ambisi ibunya, agar wanita itu tersadar bahwa yang ia lakukan bukan demi kebahagiaan putranya, melainkan demi kepuasan semu. Bomu lalu mengingat masa kecilnya saat sang ibu hanya tampil sebagai chef di hadapan TV, namun tak pernah memasak untuknya. Bomu justru lebih dekat dengan sang nenek yang masakannya sangatlah lezat. Bahkan saat nenek meninggal, ibunya tak pernah hadir sebab ada urusan kontrak investasi di luar negeri. Meskipun kenyataannya terdengar pahit, namun Sonwoo berupaya membela ibunya, bahwa dulunya sang ibu pergi ke luar negeri demi menyelamatkan perusahaan yang terancam bangkrut. Keesokan harinya, Nyonya Han dan Sonwoo datang ke kedai Jungjai untuk mencicipi hidangan buatan Yongju. Dengan penuh dedikasi dan percaya diri, Yongju membuat hidangan sederhana di hadapan Nyonya Han. Ia juga meminta agar Bomu dan kakaknya bisa duduk bersama dan saling berhadapan, layaknya keluarga yang penuh kehangatan. Setelah makanan dihidangkan, Bomu yang awalnya gugup mulai mencicipinya lebih dulu. Ia meminta sang kakak untuk memakannya. Merasa betapa nikmatnya hidangan tersebut, Sonwoo pun meminta sang ibu segera mencicipinya. Tanpa diduga, kelezatan masakan Yongju mengingatkan Nyonya Han pada masa lalunya dan membuat hatinya terbuka. Ia seketika memuji masakan Yongju.
Dan setelahnya wanita itu membiarkan kedai Jungjai tetap beroperasi. Mendengar hal itu pun membuat putranya sangat bahagia. Sonwoo bahkan berubah ramah dan ingin bisa sering minum bersama sang adik. Kehadiran Yongju kembali ke kedai membuat Bombu merasa lega dan bahagia. Ia pun terus meminta maaf atas kesalahannya. Meskipun Bombu banyak berbuat salah, namun Yongju tetap memaafkannya karena ia sangat mencintai pria itu. Saat keduanya akan berciuman, tiba-tiba Myeonsuk dan Chunsuk datang mengganggu, hingga keduanya saling bercanda dan berlarian. Semenjak saat itu, Nyonya Han yang semula sibuk dengan perusahaan, kini lebih sering mengunjungi makam nenek dan menangisi kepergiannya. Demi menebus kesalahannya di masa lalu, Sonwoo mengembalikan kedai milik pelaku pembakaran ke pemiliknya dan memberinya modal usaha. Sementara itu, Seth Jang yang telah resign kini membuka food truck di taman kota. Karena harganya yang mahal, kedainya belum berjalan lancar. Namun, Eugene tiba-tiba mengunjunginya dan berjanji akan membantu menjalankan usahanya sebagai manajer. Myeonsuk dan Junsuk kini ke kedai Gukbak. Mereka memiliki menu andalan, yakni ayam perpaduan masakan Prancis dan Korea yang sangat laris dan viral di media sosial. Bahkan saat itu, aktor tampan idola Myeonsuk pun turut hadir mencicipinya. Hari demi hari berlalu. Bombu dengan penampilan yang selayaknya direktur terlihat turun dari mobil mewahnya. Ia masuk ke dalam kedai dan menyalakan pemutar musik. Ia langsung menyapa sang kekasih yang sedang asik dengan tanaman kebunnya. Saat keduanya bertemu dan melepaskan kerinduan, Bombu mendaratkan ciuman di bibir Yongju. Dan saat itu Yeonju berjanji jika dirinya akan selalu memasak istimewa untuk sang kekasih. Drama ini mengajarkan bahwa arti cinta, kesederhanaan, dan ketulusan mampu mengalahkan kecurangan dan ambisi yang tak kunjung berujung, dan film pun berakhir.